Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 27 September 2022 bersama Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Surabaya. Hari ini kita akan meneguk jus segar kita yang diinspirasi oleh Injil Lukas, bab 9 ayat 51 sampai dengan ayat 56. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sungguh terberkati karena mendapat sebuah sabda yang sangat indah bagi kita. Indah sekaligus mungkin juga menampar kita, manusia yang lemah ini. Mengapa demikian? Mari kita ikuti alur kisah dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Di sana dikatakan bahwa sudah hampir genap waktunya Tuhan Yesus diangkat ke surga. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dari sini kita tahu dengan baik bahwa Tuhan Yesus sedang berada dalam perjalanan menuju penyalipan dirinya. Jalan menuju kesengsaraan. Dan Tuhan Yesus tahu dan sadar akan hal itu. Dan kesengsaraan pertama ternyata dalam perjalanan tersebut ialah saat ia mengutus beberapa muridnya ke suatu desa di Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Namun apa yang terjadi? Orang-orang di sana, di daerah Samaria, menolaknya. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, pernahkah kita berada di posisi seperti itu? Kita yang mungkin sedang berada di masa-masa yang sulit. Kita yang sedang melihat perjalanan hidup kita, entah itu kehidupan rumah tangga, pekerjaan, atau studi kita. Kita yang melihat perjalanan kehidupan kita itu sedang berada di kondisi yang begitu gelap. Dan sayangnya, kita juga tidak bisa menceritakan hal itu kepada orang lain dan harus menyimpannya sendiri. Tetapi masih harus ditambah dengan penolakan dari orang-orang di sekitar kita.
Bagaimana kiranya perasaan kita saat itu? Marah, kecewa, berontak kepada Tuhan, mau membalas orang-orang yang melakukan penolakan yang menyakiti kita pada saat itu? Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, persis itulah yang kemudian terjadi pada Yakobus dan Yohanes, 2 dari 3 murid terdekat Tuhan Yesus. Meskipun mungkin mereka tidak mengetahui secara pasti situasi batin Tuhan Yesus saat itu yang sedang berada dalam perjalanan menuju penyalipan dirinya. Kendati pun demikian, Yohanes dan Yakobus marah. Mereka marah atas penolakan orang-orang Samaria. Mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Ketika berada di posisi penolakan, mengutuk, menyalahkan, ingin membalas, merupakan tindakan alamiah pertama yang muncul dari kelemahan manusiawi kita. Namun, yang luar biasa adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus justru berpaling dan menegur Yakobus dan Yohanes, katanya, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Apakah ini kemudian merupakan tindakan menghindari konfrontasi dari pihak Tuhan Yesus? Apakah kemudian ini juga berarti bahwa Tuhan Yesus adalah sosok yang lemah karena tidak mau melawan mereka yang menyakiti dirinya? Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, tak jarang kita ini berpikir bahwa orang yang kuat adalah orang yang dengan kekuatan dan kekuasaannya bisa menekan orang lain. Namun Tuhan Yesus di sini menunjukkan hal yang lain. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita apa artinya menjadi orang kuat yang sejati. Karena untuk menahan luka dan meredam amarah ketika mengalami penolakan hingga kemudian tidak mengakibatkan kerusakan maupun kebinasaan bagi orang-orang di sekitar kita, itu membutuhkan kekuatan batin yang jauh lebih besar. Dan asal kita ketahui, sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, ketika orang-orang Kristen pertama mengalami penganiayaan dan pengejaran, mereka lari ke daerah Samaria. Dan justru orang-orang Samaria lah yang menerima pewartaan pertama mengenai kabar gembira. Jelas di luar Yerusalem, karena Yerusalem adalah tempat pertama yang menerima kabar gembira. Namun, sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, apa jadinya jika pada saat itu Tuhan Yesus mengizinkan Yakobus dan Yohanes membinasakan mereka? Menolak itu bukan berarti menutup diri seumur hidup. Orang toh bisa berubah dan mungkin malah akan menjadi pewarta kabar sukacita yang andal. Hari ini, sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, kita memperingati wafatnya Santo Vincentius. Santo Vincentius bukanlah santo sejak lahir. Dalam perjalanan hidupnya, dia pun mengalami aneka macam penolakan terhadap rencana besar Allah dalam hidupnya. Dia sempat malu dan menolak ayahnya karena ayahnya miskin. Ketika menjadi imam muda, dia pun juga berupaya untuk mencari paroki kota agar bisa mendapatkan kenyamanan dan fasilitas-fasilitas di sana. Namun, apakah kemudian Tuhan membinasakan Vincentius? Ternyata tidak. Tuhan sabar terhadapnya dan menunggu pertobatan Vincentius. Dan ternyata benar, Vincentius pun bertobat hingga akhirnya kini menjadi pelindung karya amal. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, Tuhan sangat mencintai kita. Kendati pun kita ini begitu rapuh dan lemah, kita
yang kerap kali terluka atas aneka penolakan dan hendak membalas mereka yang menyakiti kita, dan bahkan dengan cara yang kerap kali lebih menyakitkan. Kendati pun demikian, sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, kita ini adalah putra-putri yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Jangan pernah sia-siakan ini. Waktu yang masih ada merupakan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan memperbaiki kehidupan kita, agar pada akhirnya kita pun turut diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sebab Ia datang, Tuhan Yesus datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 27 September 2022. Terima kasih kepada Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.